Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Andira dari kelas 10 IPA. Saya Muhammad Rafizal dari kelas 10 IPA. Di sini kami akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Yang pertama itu pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Proses terjadinya pelapukan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kan memiliki 3 jenis. Yang pertama itu pelapukan kimia. Pelapukan kimia yang mengalami faktor kimia. Contohnya itu besi yang terkena air hujan terus-menerus hingga berkarat. Yang kedua itu pelapukan fisik. Pelapukan fisik yaitu proses penghancuran batuan hingga menjadi kecil. Contohnya itu batuan-batuan yang ada di gurun. Yang ketiga itu pelapukan biologis. Pelapukan biologis yaitu proses dari aktivitas organisme. Contohnya itu pintu jika diketok berbunyi tok tok tok, berarti pintu tersebut sudah mengalami pelapukan. Massa batuan akan berubah menjadi partikel-partikel yang kecil, lalu akan menyatu dengan massa tanah. Setelah itu, tenaga eksogen yang biasa muncul adalah erosi. Erosi di sini diartikan sebagai penghancuran atau pengkikisan dari massa batuan sehingga melibatkan partikel-partikel batuan yang terjadi pada saat pelapukan. Erosi memiliki 4 penyebab erosi. Yang pertama adalah ablasi. Di sini, ablasi diartikan sebagai erosi yang disebabkan oleh air hujan atau air sungai. Tetapi, ablasi memiliki 4 tahap ablasi. Yang pertama adalah erosi percik. Erosi percik ini disebabkan oleh jatuhnya air hujan sehingga terkikis oleh tanah. Yang kedua adalah erosi lembar. Erosi lembar ini disebabkan oleh terkikisnya tanah yang di atas permukaan bumi, lalu kualitas tanah tersebut berkurang. Yang ketiga adalah erosi alur. Erosi alur ini terkikisnya air tanah sehingga berbentuk alur untuk air terus-menerus mengalir. Yang terakhir adalah erosi parit. Erosi parit ini disebabkan sama dengan seperti erosi alur yang disebabkan oleh kikisan air hujan yang lalu berbentuk parit atau lembah untuk air yang terus-menerus mengalir. Korasi atau deflasi. Korasi atau deflasi ini disebut sebagai erosi yang disebabkan oleh angin. Tetapi korasi atau deflasi ini memiliki 2 perbedaan. Korasi sendiri diartikan sebagai erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir sehingga disebut sebagai badai pasir. Kalau deflasi sendiri itu disebabkan oleh angin saja, tetapi korasi dan deflasi ini biasa terjadi di daerah gurun pasir. Yang ketiga adalah abrasi. Abrasi sudah sangat umum di daerah kita karena abrasi sendiri terjadi di tepi pantai. Contoh abrasi ini dapat kita ketahui di goa-goa atau tebing-tebing yang ada di tepi pantai. Goa-goa dan tebing-tebing itu terjadi atau terbentuk karena adanya abrasi ini. Yang terakhir adalah eksarasi. Eksarasi ini mungkin jarang terjadi di Indonesia atau mungkin tidak pernah terjadi karena eksarasi ini terjadi di daerah yang memiliki es. Eksarasi ini disebutkan sebagai erosi yang disebabkan oleh melelehnya es, sehingga batuan-batuan tersebut masuk ke dalam dan membentuk tebing-tebing yang curam. Contohnya dapat kita lihat di penampakan alam, yaitu Vega Road. Dapat kita lihat bahwa di sana terbentuk karena adanya erosi atau eksarasi ini. Yang ketiga yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau batu. Jenis-jenis sedimentasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sedimentasi akuitas yang disebabkan oleh air. Contohnya itu kipas aluvial. Yang kedua itu sedimentasi marine yang disebabkan oleh gelombang laut. Yang contohnya itu tombolo. Yang ketiga yaitu sedimentasi geolis yang disebabkan oleh angin. Contohnya itu sandon. Tanah dan jenisnya. Jenis tanah di Indonesia sangat banyak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis tanah. Yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat memiliki tekstur yang sangat liat, yang lembut dan halus sehingga tekstur ini tidak dapat untuk sebagai lahan pertanian.
Tetapi tanah liat memiliki manfaat yang lain, apalagi di bidang industri, yang terutama pada batu bara. Batu bara terbuat dari tanah liat, sehingga dari itu tanah liat ini sangat mampu dan sangat bermanfaat untuk membuat batu bara. Tetapi bukan hanya untuk batu bara, seperti keramik, dinding, dan gerabah juga dapat dimanfaatkan dari tanah liat. Yang kedua adalah tanah gambut. Ya, tanah gambut ini berasal dari sisa-sisa sayuran atau tumbuh-tumbuhan, dan tanah gambut ini sangat tersebar luas di Indonesia. Tetapi tanah gambut ini tidak dapat sebagai manfaat lahan pertanian. Tanah humus ini sangat banyak di Indonesia, sehingga kita dapat mengetahuinya pada umumnya. Tetapi tanah humus ini merupakan tanah yang berada di luar permukaan bumi. Tanah humus ini memiliki banyak manfaat karena tanahnya yang sangat cepat menyerap air, sehingga tanah ini banyak dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan berbagai macam. Tanah humus ini merupakan tanah yang berasal dari berbagai macam daerah. Terus yang terakhir adalah tanah pasir. Tanah pasir ini sudah awam di tempat kita. Pasir, ya sama dengan tanah pasir. Tetapi pasir tidak dapat untuk sebagai lahan pertanian, tetapi pasir ini dapat sebagai bahan baku penelitian data geologi di Indonesia. Yang pertama yaitu LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintahan di luar lingkup kementerian. LAPAN memiliki tugas. Yang pertama itu pemerintahan di bidang peneliti. Yang kedua, pembangunan kedirgantaraan. Yang kedua adalah BIG, Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial ini merupakan badan non-kementerian. Badan Informasi Geospasial ini memiliki tugas untuk memberikan informasi tentang geospasial dasar. Yang ketiga itu BPENAS. BPENAS memiliki fungsi sebagai berikut: mengkaji, merumuskan, dan mengkoordinasikan pembangunan nasional. Yang keempat adalah Badan Geologi. Badan Geologi merupakan lembaga di bawah naungan energi dan sumber minyak. Badan ini memiliki tugas untuk memberikan informasi dan pusat penelitian bidang geologi. Yang kelima yaitu BMKG. BMKG memiliki fungsi yang pertama itu menginformasikan kondisi cuaca, yang kedua menginformasikan akan terjadinya gempa bumi, dan yang ketiga menginformasikan tentang tsunami hari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.